Kita ke informasi lainnya. PDI Perjuangan mengingatkan PAN agar berhati-hati dalam mengusung kader partai lain sebagai capres mereka. Hal ini dikemukakan menyusul langkah internal PAN Jawa Tengah yang mulai getol memasangkan kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon potensial untuk diusung bersama Erick Thohir sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu. Munculnya wacana duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir sebagai calon potensial pasangan capres-cawapres dari internal PAN Jawa Tengah menimbulkan kontroversi. Pasalnya, PAN sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan P3. Di saat koalisi belum memutuskan akan mengusung siapa, PAN justru menyuarakan kader dari partai lain. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menegaskan wacana Ganjar Erick baru sebatas usulan, namun tetap akan disampaikan di tataran koalisi. Kemarin ada acara di Jawa Tengah, PAN Jawa Tengah mengusulkan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Erick Thohir untuk diusulkan oleh Partai Amanat Nasional yang nanti akan dibawa ke rapat koalisi Indonesia Bersatu. Gitu. Jadi mekanisme itu masih akan terus berlanjut karena kita melihat aspirasi beberapa daerah yang beragam, masing-masing dengan spesifikasi geopolitik dan geostrategis lainnya, dan akan kita tampung. Tetapi Mas Ganjar, Mas Erick telah diputuskan oleh Rakernas PAN tahun 2022 sebagai salah satu calon yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional nanti akan dibawa ke KIB. Tapi belum diputuskan oleh Partai Amanat Nasional karena Mas Ganjar itu adalah kader partai politik lain. Tentunya kita juga harus melihat dan bersopan santun menghormati bentuk mekanisme dari partai politik yang lain. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan agar PAN hati-hati dalam mengusung kader dari partai lain, karena PDIP punya mekanisme sendiri dalam menentukan calon presidennya. Dalam hal ini, saya berharap teman-teman dari PAN harus berhati-hati, karena itu tadi ya. Kebetulan kan yang diusulkan itu, yang kami apresiasi, yang diusulkan itu kan salah satu nama dari kader PDI Perjuangan, di mana kita semua tahu bahwa di dalam PDI Perjuangan ada fatsun, ada ada aturan, ada kesepakatan dan keputusan Kongres Partai bahwa nama calon presiden itu menjadi hak prerogatif dari ketua umum, gitu ya. Dan tentunya dari sisi itu pembicaraan dengan ketua umum partai PDI Perjuangan tentu menjadi hal yang sangat esensial dan determinan gitu. Tapi ya namanya itu usulan PAN ya internal PAN lah. Tapi kami berharap supaya juga diperhatikan bagaimana justru jangan menjadi kontraproduktif dengan pengusulan Pak Ganjar. Meskipun sebagai sebuah dinamika ya silakan saja. Pengusulan nama Pak Erick Thohir sebagai sebagai calon wakil presiden juga menurut saya ya bisa memukul balik gitu ya. Memukul balik dalam artian begini. Kalau itu hanya sekedar usulan dari bawah atau elit gitu ya. Itu is okay gitu. Tapi kemudian akan menjadi problem ketika lalu semua apa yang dilakukan Pak Erick itu dikait-kaitkan dengan kontestasi politik gitu. Nah, pada saat itu justru akan berdampak negatif kepada Pak Erick sendiri. Bagi pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro, langkah PAN mengusulkan nama Ganjar sebagai capres mereka membuktikan bahwa partai memang cenderung mengikuti hasil survei yang sedang berkembang. Namun Siti menegaskan hal tersebut masih sebatas usulan, belum keputusan definitif sehingga tidak mengikat. Ternyata partai-partai ini sangat mendengarkan dengan baik gitu ya apa yang dilakukan lembaga-lembaga survei kan gitu. Sehingga patokannya itu lebih kepada survei. Survei mengatakan 3 calon yang unggul gitu ya. Maka 3 calon itu pula yang dikejar-kejar kan gitu ya. Sehingga muncul pasangan calon yang untuk cawapres itu belakangan kan seperti ini. Ini kita membaca sekarang adalah PAN gitu ya. Apa yang dilakukan PAN itu kan PAN Jawa Tengah kemarin itu ya, DPD kan gitu ya.
suara grassroots lah istilahnya, bottom up ya, yang mengusulkan ya, baru di tataran mengusulkan kemungkinan gitu ya, bukan definitif, baru kemungkinan gitu, mungkin Mas Ganjar dengan Pak Erick Thohir kan gitu. Ini ya pelajaran untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kadernya memang tentunya banyak gitu ya, pastinya harusnya ada konsensi sehingga di internal partai itu tidak terjadi silang sengkarut, kompetisi kontestasi yang ketika kontestasikan keluar itu jadi macet gitu. Nah, di internal itu harus selesai dulu gitu. Akankah usulan PAN Jawa Tengah ini diterima anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya? Sementara di waktu yang bersamaan, Golkar juga sudah memutuskan untuk mendahulukan ketua umumnya Erlangga Hartarto sebagai capres mereka. Tim TV One mengabarkan.